Assalamualaikum waalaikumsalam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Semoga sejahtera atas karunia-Nya. Assalamualaikum ayah dan bunda yang berbahagia. Kembali lagi dengan saya Bunda Rina Aida. Mari kita akan belajar bersama-sama. Setelah kemarin kita belajar tentang bermain yang menyenangkan bagi anak usia dini, mari kita kali ini akan belajar bersama mengenai bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Sebenarnya matematika itu sudah ada pada kehidupan dan pengalaman sehari-hari anak di rumah. Karena apa? Bermain matematika bagi anak usia dini itu adalah dengan cara sederhana, yaitu mengenalkan konsep-konsep matematika permulaan dengan melalui kegiatan main yang menyenangkan. Jadi, tidak dengan menggunakan lembar kerja. Nah, kemudian apa saja yang dapat diajarkan kepada anak di rumah itu? Yang pertama adalah mengenalkan kepada anak konsep korespondensi satu-satu, mencocokkan atau memasangkan, ya. Jadi dari sini anak mencari dan menghubungkan sebuah benda dengan pasangannya yang memiliki konsep menyatu. Bisa warnanya, ukurannya, bentuknya, desainnya, atau jumlahnya. Nah, dengan konsep memasangkan ini, mengenal korespondensi satu-satu itu merupakan dasar awal anak untuk belajar berhitung. Karena apa? Ketika anak mencocokkan gambar atau mencocokkan benda, anak juga dapat berhitung. Misal, dari situ nampak ada gelas warna-warni. Ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna ungu. Nah, dari situ anak bisa menghitung ada berapa gelas yang warnanya kuning. Ada 2. Kemudian bagaimana caranya agar warna kuning itu bisa sama? Jadi anak akan mencocokkan gelas yang berwarna kuning dengan tutup yang berwarna kuning, gelas yang berwarna ungu dengan tutup yang berwarna ungu, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah mengelompokkan atau mengklasifikasi. Nah, pada kegiatan ini maka anak dapat mengelompokkan benda, ya. Jadi benda apa saja yang ada di rumah dapat dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Bisa jadi warnanya, misal benda yang berwarna biru dikelompokkan dengan benda yang berwarna biru. Benda yang berwarna merah dikelompokkan dengan benda yang berwarna merah. Benda yang berwarna kuning dikelompokkan dengan benda yang berwarna kuning. Atau misal piring dikelompokkan dengan piring, sendok dengan sendok, gelas dengan gelas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat dilakukan anak di rumah dengan cara mengelompokkan benda-benda, seperti mengelompokkan warna hanger yang ada di rumah, mengelompokkan jenis bumbu dapur, mengelompokkan baju yang warnanya sama. Kegiatan yang selanjutnya dapat dilakukan Ananda di rumah adalah seriasi, adalah mengatur, memposisikan objek seri. Jadi mengurutkan berdasarkan kesamaannya. Misal ukuran kecil, sedang, besar, rendah, sedang, tinggi, sedikit, banyak, seperti itu.
atau membandingkan persamaan maupun perbedaan. Misalnya, 2 perbedaan dan 1 persamaan. Nah, ini adalah contoh kegiatan seriasi. Anak di rumah bisa diajak untuk mengurutkan benda-benda yang ada di rumah. Misalnya itu tampak ada mangkok ya. Mangkok yang ukurannya kecil, kemudian sedang, lebih agak besar, besar dan paling besar. Mungkin ada lagi dengan cara mengurutkan baskom, kemudian ompreng, atau mengurutkan benda-benda yang lainnya. Kegiatan main selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Ananda di rumah bersama ayah dan bundanya adalah bermain geometri, yaitu pembelajaran tentang bentuk-bentuk dan hubungan spasial, yang mana ini dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menghubungkan matematika dengan dunia yang nyata. Pemahaman posisi terkait dengan pemahaman ruang yang ada, yaitu seperti di atas dan di bawah. Anak mengetahui konsep atas, bawah, depan, belakang, tinggi. Lalu kegiatan apa saja yang dapat dimainkan oleh anak di rumah dengan bermain matematika itu? Nah, seperti yang ada tampak pada gambar ini, bahwa ada banyak sekali benda-benda yang bentuknya geometri di rumah. Jadi, dari benda-benda yang ada di rumah itu dapat digunakan sebagai sarana belajar anak dengan baik. Seperti cermin yang berbentuk lingkaran, maka itu bisa dikenalkan kepada anak bahwa ini adalah bentuk geometri lingkaran. Anak bisa meraba langsung, anak dapat melihat secara langsung benda-benda konkret yang ada di rumah. Kemudian ada lagi tutup, misalnya tutup toples. Bentuknya ada yang segi 4, ada yang lingkaran, itu bisa dijadikan contoh untuk bermain anak, belajar anak di rumah. Ada lagi tutup botol, ada lagi bentuk tutup gelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar dengan mengurutkan pola sederhana. Nah, pola atau mengurutkan benda yang berulang-ulang ini dapat dilakukan dengan 2 elemen atau 3 elemen. Misalnya nampak pada gambar ada anak yang sedang mengurutkan pola cabai, bawang merah, dan bawang putih. Itu akan diulang. Misalnya bawang putih terlebih dahulu, bawang putih, bawang merah, cabai. Diulang lagi, bawang putih, bawang merah, cabai. Nah, untuk kegiatan yang mungkin sering Bunda lakukan ya di sekolahan bersama anak-anak sebelum BDR ini berlanjut, itu adalah biasanya membuat kalung sederhana untuk ayah dan ibu di rumah dari bahan sedotan ya. Biasanya itu ada di situ diterapkan pola, biasanya AB, merah hijau, merah hijau, merah hijau, atau ABC, merah hijau kuning, merah hijau kuning. Nah, seperti itu. Itu adalah bermain pola. Jadi di rumah Ananda bisa mempraktekkannya dengan benda apapun yang ada di rumah untuk menghasilkan pola. Nah, seperti mengajarkan belajar pola dengan menggunakan peralatan dapur. Ada mangkuk, sendok, gelas, mangkuk, sendok, gelas, mangkuk, sendok, gelas. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah belajar pola sederhana anak di rumah dengan menggunakan benda-benda yang ada. Belajar konsep yang selanjutnya adalah konsep bilangan dengan lebih atau kurang, lebih banyak atau kurang dari, kemudian menghitung benda serta mengurutkan benda. Ini contohnya benda, misal anak menghitung ada kacang, yaitu kacang yang ditutup toples itu lebih sedikit dari kacang yang di toplesnya. Kemudian ada spidol yang di samping kiri itu lebih sedikit dari spidol yang
di samping kanan, jumlahnya lebih banyak daripada yang di sebelah kiri, seperti itu. Jadi anak dapat belajar berbagai macam konsep dari benda-benda yang ada di rumah dengan cara sederhana. Jadi benda apapun itu bisa dijadikan untuk media bermain dan belajar anak. Nah, perlu diketahui bahwa dalam mengajarkan berhitung kepada anak itu harus melalui tahapan-tahapan ya. Jadi tidak langsung berhitung seperti itu. Yang pertama adalah tahapan konsep. Jadi kita mengenalkan kepada Ananda itu konsepnya dulu. Ada 3 warna di dalam piring itu, ada 3 bundaran, dihitung 1, 2, 3. Itu tadi yang pertama. Selanjutnya yang kedua yaitu connecting, yaitu menggabungkan antara konsep dengan benda. Tadi sudah ada tiga bundaran, itu konsepnya. Kemudian ini diconnectingkan, jadi diberi 3 buah sendok sesuai dengan bundaran warna merah yang ada di situ. Jadi sambil berhitung ya, meletakkan sendok yang ada di dalam dalam piring itu dengan sesuai dengan 3 konsep tadi, konsep 3 warna tadi, 1, 2, dan 3. Tahapan berikutnya adalah simbolik, yaitu meletakkan simbol angkanya, jadi ditambah angkanya di situ. Tadi sudah ada konsepnya 3 bundaran warna merah, kemudian ditambah dengan bendanya yaitu 3 buah sendok. Nah sekarang ditambah dengan angka, diberi angka bahwa ada 3 lingkaran merah itu menunjukkan ada 3 buah sendok, dengan apabila dituliskan dengan angka maka bentuknya seperti itu. Jadi Ananda bisa mengenal konsepnya terlebih dahulu, kemudian baru mengenal angkanya. Jadi angka itu diberikan ketika tahap-tahap terakhir. Dan Ananda sambil berhitung 1, 2, dan 3. Nah, cara kegiatan main yang selanjutnya dapat dilakukan oleh Ananda bersama orang tua di rumah adalah dengan membuat data dan grafik. Nah, dari sini anak dapat bermain membuat grafik secara sederhana. Anak dapat melihat dan membandingkan perbedaan, persamaan, memperkirakan dan mendiskusikan hasilnya. Di situ nampak ada tutup botol. Jadi ada tutup botol yang warna orange, biru muda, dan biru tua. Di situ diurutkan, jumlahnya beda-beda. Urutan yang paling rendah adalah jumlah yang paling sedikit diurutkan dengan urutan yang paling rendah. Kemudian selanjutnya yang di atasnya sampai urutan tertinggi. Jadi di situ nampak bahwa grafiknya itu sudah seperti grafik yang sebenarnya. Ini juga contohnya ya, bisa menggunakan mangkok, bisa menggunakan permainan-permainan anak yang ada di rumah. Nah, ini yang selanjutnya yaitu anak dapat belajar mengukur berdasarkan panjangnya, kecepatannya, isinya, volumenya, waktunya, dan suhunya. Mau mengukur tinggi, maka anak dapat menggunakan penggaris misalnya. Kemudian ketika mau mengukur berat, anak menggunakan timbangan untuk mengukur. Mengukur takaran, anak dapat menggunakan sendok. Berapa sendok susu yang akan dituangkan? Untuk mengukur suhu, anak dapat menggunakan termometer. Ketika anak ingin mengetahui waktu, maka anak dapat menggunakan jam. Nah, itu adalah contoh-contoh alat untuk mengukur yang dapat digunakan bermain dan belajar anak di rumah bersama ayah dan bunda. Nah, ini ada beberapa contoh bermain matematika di rumah, mulai dari di dalam kamar. Kemudian di dapur, Ananda dapat mengurutkan, mengelompokkan. Nah, ini juga ada bermain matematika di ruang tamu. Anak bisa menghitung jumlah benda yang ada di ruang tamu. Kemudian mencocokkan sepatu ya yang ada di situ. Kemudian di halaman, anak dapat mencatat plat nomor. Kemudian anak dapat mengurutkan pohon yang mulai dari rendah sampai yang tinggi. Anak dapat menyebutkan benda-benda yang ada di halaman rumah.
Nah, kalau yang ini adalah salah satu contoh tadi bermain, mengajarkan anak berhitung, anak mengetahui konsepnya, kemudian anak mengetahui connecting antara konsep dengan benda dan meletakkan simbol angkanya di situ. Nah, ini juga ada lagi di halaman, anak dapat mengukur tinggi tanaman dengan menggunakan penggaris. Jadi anak dapat berlatih bagaimana mengukur tinggi suatu benda. Nah, demikian sedikit materi tentang bermain matematika yang menyenangkan di rumah. Beberapa contoh-contohnya sudah ada ya, Bunda. Jadi Nanda di rumah dapat diajak bermain sama ayah bundanya itu dengan melalui bermain, belajar sambil bermain, tidak dengan menggunakan lembar kerja. Agar apa? Agar Ananda belajar dapat senang sekali hatinya. Nah, demikian sedikit materinya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Kita akan bertemu lagi dengan materi-materi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.